Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin imamil muttaqin Sayyidina wa habibina wa syafina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa ahbabihi ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah Majlis Taklim malam Sabtu Masjid Jami Al-Ikhlas bersama ketua dan segenap pengurus TKM Masjid, ketua dan segenap pengurus Majlis Taklim, pengurus wilayah yang insyaallah kita semua senantiasa selalu dimuliakan, diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah untuk membuka dan mengawali pengajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan mukjizat, karamah, barokah dan sir dari surah Al-Fatihah Allah berikan kepada kita iman, Islam, ihsan yang kuat serta istiqomah di dalamnya, dan Allah berikan kepada kita ilmu-ilmu yang manfaat, sehat afiat, panjang umur dalam taat, dimudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat, dan Allah sampaikan kita kepada ma'rifat dan husnul khatimah serta ridhonya di dunia wal akhirah. Sekaligus Fatihah ini juga kita tujukan untuk arwah almarhum dan almarhumah, orang-orang tua kita, keluarga, sanak pemilih, para guru, para alim ulama yang telah pulang rahmatullah. Mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah, diluaskan dalam kubur mereka dan dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jinan. Lillahi ta'ala bidilkan niya wila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabi wa azwajihi wa dzurriyyati radhiyallahu anhum ila jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'il arifin al muhaqqiqin wal ulama'il amilin wa syuhada'i was salihin, khususan ila hadrati sultan awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, wila hadrati sultan awliya Syekh Abil Hasan As-Sazili, wila hadrati sultan awliya Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, wila hari Syekh Raden Abdul Razzaq At-Tirmizi, wila Syekh Abdul Salam, wila hari Syekh Hudra bin Hasan, wila hari Syekh Mbah Penjalu, wila hari Syekh Ramoqi Mustaqim bin Husain, wila Syekh Ramoqi Abdul Jalil Mustaqim, wila hari Syekh Asbullah Al-Marzuki, wila hari Syekh Haji Muhammad Syafi'i, wila hadrati Syekh Salahuddin Abdul Jalil Mustaqim, wa usilihim wa furihim asyayim wa talamizihim wa zawjatihim man intasaba ilayhim qaddasallahu asrarahum, wila hadrati Sayyidina Hadir alaihi salam, wila jamil awliya tis'ati allazina fi Indonesia, وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا أجدادنا وجداتنا أمامنا وأماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولمن حق علينا ومشيخنا معلمنا وأساتذتنا وإلى جميع الذين أنفقوا أموالهم وتصدقوا لهذا المسجد الإخلاص وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها، خصوصا إلى جميع إخواني في الدين في فلسطين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم. Al-bab bid-du'a lil mayyit wa shadaqati anhu. Bab tentang mendoakan mayit dan bersedekah untuknya atau bersedekah atas nama mayit. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala yang maha tinggi, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna, dan orang-orang yang telah berlalu hidupnya setelah mereka, yaquluna, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ighfir lana, ampunilah kami, wali ikhwanina, dan ampunilah saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang mereka telah mendahului kami dengan membawa iman. Wala taj'al fi qulubina, dan janganlah engkau jadikan di dalam hati kami gillan, rasa benci, lillazina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim, wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkaulah yang maha penyantun lagi maha penyayang. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah ta'lim yang dimuliakan Allah, setelah kita mengkaji dan membahas tentang pentingnya dan dianjurkannya mengingat kematian dan tidak disukai mengharap kematian, sekarang kita akan membahas tentang mendoakan mayit. Jadi masih ada kaitannya dengan kematian, ya, dan bersedekah atas nama mayit. Jadi ketika kita mendoakan mayit, pertama dalilnya mana? Ya, biasanya orang-orang sekarang kan suka negisinnya begitu. Ya, orang udah mati didoain. Ya kan, ada juga kemarin waktu dia masih hidup, udah mati didoain juga, mau ngapain dia? Ya, mungkin ada orang yang punya pemikiran semacam itu, bapak-bapak dan saudara-saudara. Dulu pernah ada ibu-ibu ke yayasan ingin memberikan infak atau sedekah. Saya tanya, ini pahalanya gitu ya kan, kita berdoa pahalanya untuk siapa, atau kita mendoakan keluarga yang sudah meninggal dunia, siapa aja ibu keluarganya. Dia jawab, oh enggak Ustadz, katanya, saya enggak pernah doain buat orang yang mati katanya. Jadi buat orang yang masih hidup aja. Oh begitu, ya udahlah, bagus, namanya jadi cepet. Ya, jadi ada orang punya paham pemikiran kayak gitu Pak. Jadi dia tuh keluarganya katanya nggak pernah doain yang udah mati. Jadi yang hidup aja kita doain. Yang mati buat apa didoain orang udah mati, katanya gitu. Nah ini kan berarti berbeda dengan kita kan, paham kita. Kalau paham kita, ya, orang yang masih hidup ya perlu kita doain, orang yang sudah mati apalagi, karena kan kalau orang udah mati nggak punya usaha ikhtiar lagi, dia udah nggak bisa sholat, ya kan, udah nggak bisa puasa, nggak bisa yang lain-lainnya, ya. Jadi lebih kita utamakan justru yang udah mati itu Pak. Makanya kita juga jangan kejam ya, kalau ada warga meninggal dunia, kemudian kita tahu waktu masih hidupnya nggak pernah ngerjain ibadah, sejeg-jeg sampai matinya itu nggak pernah nginjek masjid, ya, nggak pernah ikut sholat berjamaah, ya Jumatan, ya ngaji begini apa lagi,
paling kagak Idul Fitri sama Idul Adha nongol juga kagak ini mah. Ya orang pisan gitu ya. Kan kebangetan buat orang kayak gini. Mungkin diantara kita ada yang berpikir, ah yang model begitu mah gak usah disolatin di masjid. Terus di mana? Sono aja di jalanan. Atau di mana kepentingan muslim, orangnya nggak pernah ke masjid, ya nggak pernah ngerjain ibadah, ya. Nah kita jangan seperti itu Pak, ya. Yang penting kita tahu status dia itu adalah orang Islam. Selagi dia orang Islam, maka berlaku yang namanya fardu kifayah dan rentetannya, ya. Fardu kifayah ya meskipun yang lain itu tidak fardu kifayah seperti menyolatkannya di masjid, ya boleh di luar masjid, di rumah boleh, di musola boleh, ya atau mungkin di lapangan juga boleh-boleh aja asalkan tempatnya suci gitu ya. Kenapa kita tetap memperlakukan dengan baik? Ya kan kita memang diajarin sesama umat Islam, sesama orang-orang beriman itu gak boleh ada kebencian. Ya Pak, ini tadi dalam doa ini ya, yang apa kita baca atau yang saya baca, dan ini sering dibaca biasanya dalam acara-acara apa namanya doa bersama atau selamatan ya. Nah ini ya jadi yang pertama dalilnya, yang kedua apakah bermanfaat doa kita yang masih hidup ya buat orang yang sudah mati atau yang sudah meninggal dunia. Nah, ini kita bahas, kita telusurin ya, biar apa yang kita amalin itu ada pegangannya, dan yang kita amalin itu betul-betul meyakinkan kita bahwa apa yang kita kerjakan itu baik, benar, dan bermanfaat. Nah mengenai dalilnya, ini Allah menyatakan waladzina ja'u mim ba'dihim, dan orang-orang yang telah datang setelah mereka, yaquluna, setelah mereka yang udah mati gitu Pak, kan menyusul tuh ada keluarganya masih ya kan, anak, mantu, cucu dan seterusnya. Itu yaquluna, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfir lana, ampunilah kami. Ini yang pertama dulu Pak. Kita minta ampun kepada Allah untuk siapa? Untuk siapa? Diri kita dulu. Jangan kita minta ampun buat orang semua, buat orang lain. Sementara kita lupa minta ampun untuk diri kita. Ya, kayak Fatihah aja. Kita sering ngirimin Fatihah bahasanya. Buat si A, buat si B, buat punya almarhumah, bahkan mungkin yang masih hidup. Tapi kita lupa bacain Fatihah untuk diri kita kan. Ya. Gak pernah kan kita baca Al-Fatihah itu ya, atau jarang banget dah. Al-Fatihah apa? Nah disebut itu siapa aja. Mestinya Al-Fatihah atau umpamanya rame-rame Al-Fatihah lana wali jami'il muslimin wal muslimat. Kalau mau disebutin ya sebutin, silakan itu susunnya siapa. Yang penting Al-Fatihah kalau kita sendirian ya. Kalau kita rame-rame berjamaah, Al-Fatihah lana, aku baca Fatihah. Kalau untuk aku, untuk diriku ya, atau aku baca Fatihah untuk kami, untuk diri kami. Penting loh Pak, Fatihain diri kita itu penting. Bahkan memang itu dulu, diri kita dulu. Karena Nabi itu mengajarkan ibda binafsik, mulailah dari diri kalian dulu. Wabiman ta'ul, baru orang-orang yang menjadi tanggung jawab kalian. Baru setelah orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, baru yang lain dah, siapa aja boleh. Yang penting dalam masalah mendoakan mayit Pak, atau orang yang sudah meninggal dunia, baik yang matinya udah lama maupun yang baru ya, itu satu garis keimanan dengan kita ya, artinya agamanya sama kita, itu aja syaratnya. Kalau beda agama memang tidak boleh, diharamkan Pak ya. Kita umpama naudzubillah ya, umpama aja kita punya orang tua
Ya, tapi non muslim itu udah nggak boleh. Kita mendoakannya lagi nggak boleh. Mengistighfarkannya nggak boleh. Oh jangankan kita, Nabi Ibrahim aja dilarang oleh Allah. Nabi Ibrahim tuh pernah mendoakan bapaknya Azar. Ya, Azar ini kan bukan orang Islam Pak, bukan ahli tauhid, yaitu penyembah patung, pembuat patung, sekaligus penjual patung. Ya, dia juga jual Tuhan, dia Pak, bikin Tuhan, dia jualin Tuhannya, ya berupa patung. Dia keliling, dia pikul sini, dia pikul sono. Ya kan, waktu Nabi Ibrahim masih anak-anak itu diajarin, ayo tong lu belajar bisnis, belajar usaha, dagang kayak bapak. Dagang apa Pak saya? Ini dagang Tuhan lah. Iya, Tuhan kok didagangin Pak? Ya habis gimana? Iya kalau kita nggak jual nanti kita nggak makan. Ya udah, itu namanya orang jahiliyah Pak. Orang jahiliyah itu orang yang kelewat geblek. Jadi bukan sekedar geblek, kelewatan gebleknya. Kalau Tuhan dijual, ya kayak kangkung bayam dipikul, keliling sini, keliling sono. Ya, nah itu Nabi Ibrahim, ayahnya Azar kan sampai mati, dia nggak mau ngikutin Nabi Ibrahim, ya nggak mau ngikutin ajaran Nabi Ibrahim. Ya sudah, akhirnya Nabi Ibrahim karena namanya anak sama orang tua, biar bagaimanapun ada ikatan batin kan, ada rasa kasihan juga bapak dulu orang yang begini-begini, meskipun memang dia ya istilahnya nggak mau bertauhid, nggak mau beriman, tapi dia baik banget sama saya sebagai anak. Ya, saya dirawatin, dididik lah, apalah semuanya. Akhirnya Nabi Ibrahim mencoba, ya minta kepada Allah, ya Allah ampunilah aku dan bapakku. Nah kemudian dilarang, dicegah oleh Allah. Ya kata Allah jangan nggak boleh. Kenapa? Beda keyakinan, itu Pak. Ya jadi kalau beda keyakinan meskipun orang tua, apalagi bukan orang tua, ya orang tua kita aja, kalau dia beda agama dalam urusan ibadah, terutama mendoakannya, itu tidak boleh, dilarang. Ya, kecuali dipastikan waktu menjelang wafatnya, matinya, kita tahu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya berarti kan dia udah masuk Islam, ya. Tapi udah di ujung gitu ya, udah di ujung baru 2 kalimat syahadat, nggak apa-apa. Yang penting ruhnya kita yakinin belum naik sampai kerongkongan Pak. Tapi kalau ruhnya udah sampai kerongkongan, ditarik Ijroil, dia baru ngucapin 2 kalimat syahadat, maka 2 kalimat syahadatnya mardud, ditolak. La yukbalu, nggak bakalan diterima. Tapi kalau baru dipegang ya sama Ijroil, ruhnya belum sampai ditarik, dia sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dipastikan dia masuk Islam. Dan ini termasuk orang yang beruntung Pak. Ya perjalanan hidupnya awalnya sampai detik-detik akhirnya gelap, hitam, tapi pas di ujung finishnya malah putih menjadi terang benderang. Ya, karena orang mati itu macam-macam Pak. Kita nih yang orang Islam loh Pak ya. Kita yang orang Islam tuh ada yang memang dari awal dan dalam perjalanan hidupnya itu penuh dengan sesuatu yang hitam, sesuatu yang kelam, tapi di ujungnya menjadi putih terang. Nah ini bahagia, selamat ya Pak. Ya, ada juga yang dari awal terus mulus Pak, putih terang, di ujungnya berubah menjadi hitam gelap. Matinya berarti su'ul khotimah. Ini kita hati-hati nih Pak, tempanan ini kita hati-hati. Ya makanya kita jangan gampang merasa diri pasti sorga, ya kan, dengan banyak amal soleh, dengan banyak ibadah, jangan. Kemudian memponis orang lain yang sering maksiat, sering berbuat dosa, kita omelin, kita maki-maki, neraka lu. Jangan Pak, itu sangat berbahaya. Ya karena di akhirnya nanti kita nggak tahu yang mana yang selamat sama yang enggak. Itu semua bisa dirubah-rubah oleh Allah.
Allah itu maha berkehendak, fa'alul lima yurid. Allah itu bisa berbuat apa aja yang dia mau. Islam ujungnya kafir. Itu bisa Allah. Ya, kafir ujungnya Islam. Allah bisa. Ya, awal Islam, pertengahan kafir, akhirnya Islam lagi. Allah juga bisa. Ya, awal kafir, pertengahan Islam, akhirnya kafir lagi. Juga bisa. Ya, jadi Allah itu nggak ada yang bisa mengintervensi. Allah itu nggak bisa kita, Pak. Allah harus begini ya, Allah harus begitu ya, nggak bisa. Ya, Allah itu nggak bisa diatur oleh kita. Kitalah yang diatur oleh Allah. Makanya kita terus melakukan kebaikan, tapi jangan merasa ahli kebaikan. Ya, dan terus kita mengajak orang berbuat baik, mencegah kemungkaran, tanpa harus memvonis orang itu ahli neraka. Ente minum minuman keras mulu ya, ente narkoba mulu ya. Udah berhenti, taubat kepada Allah, ayo ngaji, ayo ke masjid. Itu aja, gitu-gitu aja Pak. Gak usah ente mabok mulu ya, minuman keras mulu, neraka ente. Gue mau salaman, gak boleh lu salaman sama gue, ntar gue ketularan sama lu. Ketularan virus maksiat. Jangan kayak gitu. Ya, karena itu kan bikinan Allah juga Pak. Gak boleh siapapun kita, gak boleh merendahkan bikinan Allah. Ya, kalau kita benci kepada orang, jangan orangnya yang kita benciin, tapi sikap dan perbuatannya, karena menyimpang dari syariat, dari hukum Allah. Tuh, itu pun gak boleh berlebihan kita membencinya. Ya, mentang-mentang dia gak pernah ke masjid, kita musuhin, gak pernah kita deketin, gak pernah kita sambat. Ini itu, ya akan sampai salaman kagak mau, jangan. Justru yang begitu itu perlu dirangkul, ya, perlu disentuh hatinya. Kalau yang udah sering rajin ke masjid, rajin ngaji, justru yang begitu mah biarin aja, antepin aja. Kenapa dia udah nggak pakai ini lagi Pak, itu dia ke masjid, ntar juga dia datang ngaji, begitu aja. Kalau yang udah hatinya luluh itu justru kita nggak perlu aksi yang macam-macam gitu loh Pak. Kenapa? Karena memang hatinya sudah luluh, hatinya sudah terbuka. Yang repot, yang kasihan itu kan yang hatinya masih ketutup Pak. Jadi perlu adanya ajakan ya yang bijak, yang lembut, yang kalem. Kalau orang udah jauh, terus dijauhin, lah dia makin jauh Pak. Iya makin jauh. Ya, sementara dia adalah saudara kita. Saudara dalam hal apa? Dalam keimanan dan keislaman. Itu saudara kita Pak. Ya, karena kalau udah saudara Pak, diikat dengan agama, dengan keyakinan, dengan keimanan, itu utuh dan abadi sampai akhirat. Tapi kalau saudara yang diikat hanya sebatas nasab, ya, atau sebatas hal-hal yang sifatnya duniawi, termasuk saudara dalam satu bangsa dan tanah air, itu semuanya nanti putus Pak. Gak nyambung nanti di akhirat itu sama kita. Gak bisa dia kumpul bareng menyatu dengan kita. Kenapa? Iya memang sama-sama orang Pulau Gebang, sama-sama orang Indonesia, ya kan? Akan mungkin sama sukunya. Tapi karena beda agama, beda keyakinan, dipisahkan oleh Allah sejauh-jauhnya. Tuh, ya, makanya kita harus pertahankan itu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam. Tapi tetap nggak boleh kita meremehkan persaudaraan kebangsaan. Tetap kita jaga persaudaraan nasab, keturunan, keluarga, ya kan, istilahnya sama-sama cucu, sama-sama anak, sama-sama misanan, sepupu, menyatu. Kita jaga di dunia ini sebaik-baiknya. Jangan sampai anak sama anak ribut, ya kan? Atau anak sama orang tua ribut, ya, sama-sama cucu ada ribut. Jangan. Kita jaga semuanya itu, ya, biar kita juga di dunia ini meraih ya kesuksesan dan kemuliaan karena kita menjaga persaudaraan. Karena memang menjaga persaudaraan itu susah Pak. Yang gampang itu permusuh
permusuhan, bikin persaudaraan itu susah. Yang gampang tuh bikin musuh, bikin permusuhan, bikin ribut itu gampang. Ya, nah jadi ya dalam ayat ini kita diajarkan minta ampun pertama untuk diri kita sendiri. Ya, kalau umpamanya secara khusus buat diri sendiri begini Pak, Fatihahnya nih. Al-Fatihah li. Boleh. Ini model-modelnya Pak ya. Kalau buat diri kita sendiri aja, gitu ya. Kita ngerjainnya juga sendirian, gak banyak orang. Ya, Al-Fatihah li. Atau yang kedua Al-Fatihah li nafsi. Al-Fatihah untuk diriku. Kalau tadi li untuk aku. Atau boleh Al-Fatihah li ruhi wa jasadi. Ya, untuk ruhku dan jasadku. Al-Fatihah. Nah, gitu Pak. Gak usah pakai kirom. Jangan pakai kiromil Fatihah Pak. Ya, kita ini maaf ya, ini sekali lagi ini perbaikan aja ya. Kita kan sering kadang-kadang nggak tahu mula-mulanya ya. Tahu-tahu langsung bapak-bapak dan saudara mari kita baca Fatihah. Kiromil Fatihah. Itu kan sering ya. Sering didengar ya. Dan bukan sekedar ngikutin juga ya. Ayo aja udah baca aja Fatihah. Nah, kiromil Fatihah ini nggak ketemu Pak. Jalurnya kemana? Jadi kalau kita mau baca Fatihah secara langsung begini ya. Di karomatil Fatihah. Karomah. Di karomatil Fatihah. Ayo bapak-bapak dan saudara-saudara kita baca Fatihah. Mudah-mudahan dengan karomah Fatihah kita semuanya pada sehat. Ya, semuanya banyak duit. Ya, semuanya panjang umur. Ayo di karomatil Fatihah. Nah itu jangan tahu-tahu ya kan bapak biar kita pada sehat semuanya. Ayo kita baca Fatihah. Kiromil Fatihah. Kirom itu kemana? Nah kalau ila hadratin Nabi ya itu yang lengkap begini sebetulnya kalimat kirom ini Pak ya, ini nggak apa-apa anu dikit ya. Jadi ila hadratin Nabi nggak menyebut sahabatnya, ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Nah kalau kemudian pakainya lengkap ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihil kiram. Nah jadi al-kiram itu sebetulnya kata sifat dari wasahbi, sahabat-sahabat yang mulia. Wasahbihil kiram gitu. Jadi bacanya juga nyambungnya begini. Wasahbihil kiram al-fatihah. Atau wasahbihil kiramil fatihah. Wasahbihil ada alif lam. Wasahbihil hil kiram mil Fatihah. Jangan wasabihi kiromil Fatihah. Wasabihi berhenti. Terus kiromil Fatihah. Salah. Nah itu kita rapiin. Meskipun itu istilahnya tidak membuat kita jadi sesat. Enggak Pak. Ya jadi sering saya sampaikan hal-hal kayak gini. Ya dikit-dikit kita rapiin. Karena kan kita kalau lagi acara kadang-kadang mulid apa kan undang orang banyak. Kadang-kadang orang dari luar. Bacanya kiromil Fatihah, emang kagak ada gurunya di asal apa di Al-Ikhlas. Ya kan emang kagak pada ngaji apa kan begitu nanti yang di ini malah yang ngajar ngaji Pak emang kagak diajarin. Jangan-jangan gurunya juga orang ngerti kayak gini. Tuh. Ya kan kita kalau lagi acara maulid atau hari-hari besar Islam undang keluar. Ya paling kagak umpamanya ada mubalik penceramah dan dia ngerti. Kebetulan dia cermatin. Lah, kok nih bacanya begini kiromil gitu ya akan merasa wah berarti ini kemungkinan di masjid ini nggak ada gurunya kali nggak ada pengajian kali nggak ada majelis taklim kali begitu Pak di gurunya yang dicecer ya makanya hal-hal gitu meskipun jangan dianggap sepele karena itu juga menyangkut bahasa Pak ya tapi juga jangan terlalu dibesar-besarkan kemudian oh itu bacaan begitu sesat nggak sesat Pak ya atau bacaan kayak begitu bid'ah enggak, ya, enggak semuanya sebetulnya bagus-bagus aja maksudnya, cuman karena selama ini udah terlalu aprah gitu ya, sering ya mentradisi akhirnya ya udah ya
kiromil Fatihah. Jadi yang benar itu bikaromatil, karomah ya bukan kirom, karomah, bikaromatil Fatihah. Nah gitu ya. Nah, kalau mau menyembah pakai ilah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihil kiramil Fatihah. Nah gitu ya. Jadi jangan di wasahbihi berhenti gitu, putus ya, di wakaf namanya atau dibaca kotok gitu ya, putus. Kemudian wasabihi kiromil Fatihah. Itu enggak pas Pak Anwan, nahu sorofnya gitu ya. Kata bahasanya enggak pas. Jadi kita rapiin dikit-dikit ya. Nah, kita kembali lagi ya kepada istighfar atau permohonan ampun, minta ampun kepada Allah. Jadi pertama yang menjadi targetnya adalah diri kita ya. Kemudian wali ikhwanina dan saudara-saudara kami. Nah, kalau udah kalimat saudara-saudara kami di sini saudara yang bagaimana? Nah, ini ayatnya alazina sabakuna bil iman. Yang udah mendahului kita dia dalam keadaan iman, orang Islam lah begitu. Jadi nggak sembarangan saudara ya. Gua bacain Fatihah atau gua doain tuh buat mamang gua, ya kan? Nah, tapi mamangnya bukan orang Islam, nggak boleh, gitu. Atau kakek kita nggak boleh, tadi orang tua aja nggak boleh, ya kan? Apalagi yang di luar orang tua. Jadi yang harus kita jadikan catatan penting adalah sabakuna bil imannya itu, ya dengan iman. Terus ya, wala taja'al fi qulubina dan janganlah ya engkau jadikan di dalam hati kami gilan, kebencian, lillazina amanu pada orang-orang yang beriman. Kita namanya hidup ya Pak, berumah tangga, berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat. Kan orang modelnya macam-macam ya. Yang begini, yang begitu, ya kan? Ada yang ngenakin hati, ada yang menggelin hati, ada yang bikin kita ceria, senyum, ada yang bikin kita sedih, sewot. Kan macam-macam. Intinya ya, bagaimanapun orang itu, siapapun dia, jangan kita benciin. Apalagi jelas dia orang beriman, satu agama dengan kita. Meskipun mungkin beda sukunya. Ya kan kadang-kadang kalau kesel ini memang suku ani brengsek, ya jangan suku Pak. Ya kan, memang rese kalau suku anu jangan. Ya kan, iya kita menyebut mereka rese, kita kagak rese. Kita juga sama, ya kan suka pada rese mulu, ya kan. Ya makanya nggak usah, kebencian jangan. Ya kan apalagi terkait dengan urusan-urusan dunia. Dia lebih maju, dia lebih sukses, ya kan. Kita jangan benciin. Ya kan? Iya orang maju sukses kan bagus. Kalau kita ikut bersyukur. Alhamdulillah. Gue liatin motor lu gue di depan rumah parkir. Sekarang biasanya 2, sekarang 3 udah ya. Iya nambah lagi motor lu ya. Alhamdulillah dah. Besok minggu gue minjem ya, gue mau kondangan. Nah kan, ya. Enak gak ngomong kayak begitu Pak? Enak, orang kitanya juga plong kan, fair aja kan. Tapi kalau kita cuma ngeliatin dari jauh kesel sewot, ya kan gedeg aja. Ya kan motor udah 2 masih nambah lagi, udah 3 nambah lagi. Gua atuh aja ini udah miring jalannya, gua kagak nambah-nambah. Gua sumpahin tuh motor biar nabrak ada. Ketika kita punya hajat, apalagi darurat kemana nih, malam-malam. Ya kan bini kita mungkin sakit atau lagi hamil pengen ini, pinjam motor kemana ini yang paling dekat ya dari motornya. Kita liatin banyak kan dia. Ya kan kita pengen minjem gitu udah mikir duluan. Ya kan mental kita udah jatuh tuh. Kasih enggak ya kira-kira kalau gue minjem ini tuh. Ya kayaknya enggak dikasih. Itu kan udah suujon aja. Ya kan anggapannya udah enggak dikasih aja. Kenapa dia punya sangkaan seperti itu? Karena memang hatinya butek Pak. Dari awalnya emang udah gedeg aja, jadi ya begitu aja bawaannya. Padahal mah kalau seandainya dia terus terang aja, kemungkinan besar juga dikasih. Kalau yang kita dengkin juga orangnya lapang dada aja. Cuman paling kagak kita jadi malu ya.
Kenapa? Karena kita ini udah kekeselan aja, udah gedeg aja sama dia, ya kan? Jadi kita mau minjem itu mikir-mikir dulu, ya kan? Minjem gak ya, minjem gak ya? Karena kata gue minjem dikasih gak ya, dikasih enggak kayaknya. Iya kan? Padahal Pak, ya belum tentu kan dia udah nganuin sendiri malah memponis dirinya seperti itulah itulah. Ya kan? Makanya kita jangan benci kepada siapapun. Iya, hatta kepada ahli maksiat. Iya. Sampai dalam satu riwayat hadis ya, Nabi itu menyatakan, kalian itu tidak mencapai keimanan yang utuh, keimanan yang sempurna sebelum kamu merasa sayang kepada orang-orang ahli maksiat. Nah, gitu Pak. Kalau kita sayang kepada yang rajin ngaji, rajin ke masjid, rajin sedekah, rajin zikir, itu mah emang udah standar. Ya, itu udah biasa, Pak. Yang luar biasa ketika kita sayang kepada orang yang sering narkoba, orang yang sering mencuri, orang yang sering begal, orang yang sering berbohong. Itu kita kasihanin, kita sayangi. Nah, kalau yang narkoba, yang minuman keras, judi, zina, kita kasihan sayang kepada mereka, terus kita modalin apa bagaimana? Bukan. Sayangnya maksudnya kita cegah, kita nasihatin pelan-pelan. Udah lu berhenti. Ya Allah. Lu judi mulu, minuman keras mulu, narkoba mulu. Gua liatin kontrakan lu 10 pintu, tinggal pintunya doang. Ya kan iya. Lah 10 pintu tinggal pintunya doang, kamarnya pada kemana. Ya kan tanah lu gue liat yang sebelah sana kosong, gue liatin udah diisi sama rongsokan mulu. Ya kan itu siapa yang bayarin, yang beli nggak tahu dah. Semuanya gue liatin udah habis, motor lu habis, mobil lu habis. Tinggal bini lu doang, lu menjual bini lu. Nah itu pelan-pelan gitu Pak. Itu namanya kita sayang kasihan kepada ahli maksiat. Bukan dipahamin, kita modalin. Ya, jadi kita kasih arahan yang baik, pelan-pelan, biar hatinya tersentuh, biar hatinya tergugah. Nanti kalau dia jadi baik, berubah, taubat, apapun yang dia jalanin dari kebaikan, tadinya nggak pernah sholat, hatinya terbuka karena wasilah kita. Dia sholat, dia dapat pahala, kita juga dapat pahala dari sholat dia. Itu Pak, maksud itu begitu arahnya. Jadi kita dapat manfaat. Dia sedekah, dia dapat pahala, kita juga dapat pahala sedekah dari dia. Kenapa? Dia jadi begitu wasilahnya, asbabnya karena nasihat yang kita berikan, yang kita sampaikan sama dia. Begitu Pak. Apapun yang dia kerjakan nanti baik, kita dapat jatah dari Allah pahalanya juga. Nah begitu kan, jadi lumayan gak Pak? Lumayan banget itu. Iya kita yang gak ngerjain tapi kita dapat pahala dari orang yang kita kasih nasihat itu. Ya makanya ayo ya. Di sini doanya wala taj'al fi qulubina, jangan benci Pak. Ya. Karena kebencian kepada orang beriman itu adalah sebuah kemunafikan. Dan itu berbahaya. Salah satu nanti faktor yang menyebabkan pahala ibadah kita di akhirat Pak rontok, lenyap habis semua, gara-gara kita di dunianya benciin orang. Itu istilahnya kalimatnya umum. Ya artinya mau orang benar kayak orang yang gak benar yang kita benciin. Khususnya ya apalagi yang kita benciin dia orang baik Pak. Orang baik ya, tapi kita benciin aja. Nah ini hati-hati Pak. Itu akan menyebabkan bukan sekedar pahala kita nanti habis, gerus Pak. Ya hancur. Yang bahayanya lagi dosa-dosa orang yang kita benciin Pak. Itu dilimpahkan ke kita. Mau gitu. Dosa kita habis atau dikasih buat dia. Ya, yang kita benciin. Dan dosa dia buat kita. Barternya begitu Pak. Mau begitu barter kayak begitu. Mau enggak? Makanya jangan dah ya. Kita plongin aja Pak. Bagaimanapun orang yang ada di sekeliling kita. Andai kata orang itu yang membenci kita.
biarkan dia membenci kita, yang penting kita jangan membenci dia. Itu aja. Ya, andai kata ada orang memfitnah kita, biarkan dia memfitnah kita, yang penting kita jangan memfitnah dia. Ada orang mencemoohkan kita, biarkan saja, yang penting kita jangan mencemoohkan orang. Inilah akhlak para nabi, para rasul, para wali, para orang-orang soleh. Kan begitu. Kita pengen selamat, pengen bahagia hidup, ikutin yang itu. Karena itu semua orang-orang yang dijamin apa? Bahagia hidupnya, Pak. Iya, kayak kita maulid begitu kan tujuannya ke situ maulid. Supaya itu kita kayak nabi gitu loh, Pak. Iya, kayak nabi apa nih akhlaknya? Itu nabi mana sih? Nabi kejam kagak ada, Pak. Jangankan istilahnya Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain nggak ada yang kejam, Pak. Nggak ada yang benci sama orang tuh nggak ada. Ya, apalagi Nabi Muhammad. Ya, nggak ada beliau benci ke semua orang. Yang udah jelas-jelasan membunuh beliau aja, Pak. Udah terang jelas. Ya, itu pedang udah nempel di leher beliau. Ya, dan Nabi udah tahu orang itu. Nabi itu kan salah satu mujizatnya, Pak. Dia kalau jalan nih lurus, ya kan, ada orang di belakang tanpa spion, beliau tahu. Kalau kita, kalau kudu pakai spion aja kadang-kadang agak tahu, orang spionnya pecah. Ya kan? Atau spionnya anunya doang, kacanya kagak ada. Ya kan, sama sih di belakang tatit-tatit aja, ya kan, kalau kita naik motor, mobil kadang-kadang di belakang ada yang tatit-tatit aja kan. Kita lihat kan dari sepi, Nabi itu nggak pakai spion, tak tahu orang di belakang beliau siapa yang ngikutin. Itu beliau tahu. Ya, orang itu bawa pedang lagi mindik-mindik, ya kan, sampai pedang nempel di leher Nabi. Ya, ketika orang itu tanya, Muhammad, siapa yang nolong kamu nih? Ya, Nabi Muhammad jawab nyantai aja, Allah. Udah langsung lemes itu orang, Pak. Kalau beliau menyimpan kebencian atau dendam kan bisa langsung diambil pedangnya, sekarang elu. Ya kan, siapa yang nolong elu? Langsung digaban kan. Tapi Nabi enggak, malah orang itu diangkat, pegang tangan saya, ayo kamu. Tuh, ya. Jatuh pada beleporan pasir itu diusapin sama Nabi, Pak. Pasir yang nempel di bajunya itu pada dia, kamu jadi kotor belepotan begini. Jadi pada cemong ini. Tuh, iya digituin sama Nabi, coba mana ada orang kayak gitu. Ya kan, ya kita mungkin nggak nyampe dah ke situ. Ya paling enggak udahlah kita hidup itu jangan terus-terusan benci, aja kesal nyumpahin orang mulu hidup. Jangan disumpahin, kita sendiri kalau disumpahin mau nggak? Kagak kan, ya sama orang lain begitu. Ketika kita dihina, dikata-katain, enak nggak rasanya? Agak enak kan? Sama orang lain juga begitu, Pak. Jadi pertimbangan itu justru dari diri kita. Ngukurnya itu dari diri kita. Ketika kita merasakan ini itu nggak enak dalam kehidupan bermasyarakat, orang lain pasti sama. Maka dari situlah kita tahan, kita kendalikan diri kita. Jangan kita hidup meskipun rajin ibadah, tapi masih nyimpen kebencian, ibadah kita jadi nol, Pak. Iya, ini doa ini mengisyaratkan bahwa benci kepada orang lain, terutama orang beriman, orang baik, itu dosanya sangat besar. Jadi berpengaruh dengan ibadah kita. Itu. Jadi kalau ibadah kita pengen mulus ya, pahalanya juga ya bagus dan tidak ada yang dicoret oleh Allah, kita harus bersikap baik. Jadi antara kematian dengan pergaulan kita dalam hidup ini masing-masing saling berkaitan, ada interaksi gitu, Pak, ya. Jadi biar kita meninggal dunia nanti ya didoainnya enak sama tetangga, sama saudara, sama warga, ya kita jangan suka benci orang. Pasti orang juga mendoakan kita yang baik gitu loh, Pak. Iya, dia mah orangnya baik, gak pernah saya diomelin, gak pernah saya dimaki-maki. Meninggal, ayo kita bacain Fatihah biar dia enak di kuburannya, kan begitu. Biar dia dapat rahmat Allah, enak jadi doanya, Pak. Nah, kalau kita hidup bermasyarakat, ya kan yang ada benci mulu, kekesalan aja sama orang. Ya udah, orang juga males doain kita, Pak. Kan begitu. Itu kan namanya sunatullah, keadilan Allah, ya, atau bahasa ininya karma gitu, Pak. Ketika kita berbuat jelek, maka kejelekan itu pasti akan menghantam kita.
Gitu, Pak. Maka jangan sekali-kali menebar kejahatan, menebar keburukan. Karena pada hakikatnya ketika kita menebar kejahatan dan keburukan itu, pasti kejahatan dan keburukan itu akan kembali menghantam kita. Ya, nah, jadi demikian ya kajian kita malam hari ini. Ya, oh ya, silakan Pak Haji. Silakan, dikit aja ya. Ayo. Ya, ini ada pertanyaan dari Bapak Haji Rinal. Pertama, tentang membenci orang-orang yang beriman itu merupakan bentuk kemunafikan. Ya, maknanya apa? Nah, kita pahamin dulu munafik itu apa atau nifak. Ya, nifak kalau orangnya namanya munafik, pekerjaannya namanya nifak, gitu ya. Yang namanya kemunafikan atau nifak itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Peci, ya kan? Dia taruh di dengkul. Itu namanya nifak, Pak. Ya, hampir mirip dengan kezoliman, gitu ya. Jadi kemunafikan ini sangat berbahaya ya di dalam Islam karena luar dalam itu enggak sinkron gitu, Pak. Luarnya baik, tapi dalamnya jelek gitu ya. Luarnya senyum-senyum sama kita, tapi dalamnya kekeot, sewot. Nah, itu kemunafikan, ya kan? Nah, jadi ketika kita benci kepada orang-orang beriman, itu pertama ya sebagai bentuk kezoliman, artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Karena kepada orang beriman kita semuanya harus penuh kasih sayang, tapi kita kok benci, yang kita kasih kebencian kepada orang-orang beriman, berarti kan kezoliman. Ya, kemunafikan. Karena bisa jadi kita ketemu dengan mereka, orang-orang beriman, ramah, senyum, bahkan mungkin cium tangan. Ya kan? Kali gagal lebaran cium tangan itu, pulang-pulang ke dalam hati, gue sebenarnya gedek buat melu ini. Dalam hati, bukan kena lebaran aja biarin dah. Ya kan? Itu juga karena ada yang apa? Ada yang diarak supaya dapat bonus lebaran. Kan begitu. Iya, nah itu kemunafikan namanya. Jadi nggak seutuhnya. Ya, jadi kalau seutuhnya kita sama muslim itu ya transparan aja, ya. Pokoknya enak, seneng kita kepada saudara-saudara kita itu luar dalam. Ya, jangan sekedar luarnya doang, ya, cuman gaya doang, tapi sebenarnya dalamnya enggak. Nah, itu yang pertama jawabannya. Yang kedua mengenai bacaan Fatihah. Nah, di dalam Fatihah kan ada ihdinas syiratal mustaqim. Kita minta petunjuk ke jalan yang lurus, ya. Dan itu kan terkait tentunya buat orang-orang yang hidup supaya kita menempuh perjalanan hidup ini adalah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang disebut jalan lurus. Nah, kalau kemudian kita baca Fatihah ya buat orang yang sudah mati, kan dia udah mati. Jalan lurusnya seperti apa? Kayak gitu ya. Jalan ya sebetulnya Fatihah itu kan efeknya begini Pak, ada buat yang masih hidup sekaligus juga buat yang mati. Ada khusus buat yang hidup, ada juga khusus buat yang mati. Tuh. Jadi kalau kita baca Fatihah buat yang hidup berarti ihdinas syiratal mustaqim di situ adalah supaya kita hidup itu betul-betul berada di jalan yang diajarkan Nabi dan Rasulullah. Ya, buat yang mati ihdinas syiratal mustaqim itu maksudnya ketika dia menghadapi pertanyaan munkar wa nakir, dia lulus Pak. Ya, bisa menjawab. Ya. Kenapa? Karena kan perkara di alam kubur itu berhubungan dengan kehidupan waktu dia masih hidup di alam dunia. Jadi ketika memang dia dulu di dunianya syiratal mustaqim,
maka di kuburannya juga pasti Shiratal Mustaqim. Nah, untuk memantapkan dan memastikan, kita bantu dengan baca Fatihah supaya dia nanti agak ketakutan, nggak panik ketika datang munkar wa nakir untuk menanya beberapa persoalan, dan dia bisa jawab dengan jelas, dengan terang. Kalau dia bisa jawab berarti selamat. Nah, keselamatan itu semuanya berada di atas jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu bukan sekedar di dunia, ya, tapi sampai akhirat dibutuhkan jalan yang lurus. Cuman sekali lagi ya, karena keterbatasan waktu dan itu memang agak mendalam Pak ya, tentang Shiratal Mustaqim itu, jalan yang lurus itu seperti apa sebetulnya? Ada rahasia apa di balik Shiratal Mustaqim itu? Ya, insya Allah dah nanti ya lain waktu kita akan bahas, akan kita kaji. Kalau umpamanya saya nggak sempat bahas, nggak sempat ngaji atau nggak sempat ngasih tahu, mudah-mudahan Allah yang ngasih tahu. Iya, memang terbatas. Waduh, Allah kan nggak dibatasin waktu, apa aja bisa. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lanal karim andal karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman kamila. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.